Ya, silakan masuk nak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini. Baik Pak. Selamat datang nak. Silakan duduk. Baik Pak. Jangan jadi tempat duduk saya ini. Baik Pak. Jangan gitu. Tadi belajar mata pelajaran apa? Sudah ini Pak. PKN ya. Aman-aman nih belajar. Alhamdulillah Pak aman. Aman deh. Udah jadi makan? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Kalau bapak tidak salah nama kamu Fadil ya, kelas 11-3 ya nak? Baik Pak. Senang bisa bertemu dengan Muna. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kalau bapak boleh tahu apa tujuan kamu ke sini nak? Ada yang bapak bisa bantu? Sebentar Pak, saya bingung harus mulai dari mana Pak. Nah, tidak apa-apa nak Fadil. Bapak siap mendengarkan kapanpun kamu siap bercerita. Terima kasih Pak, saya merasa bingung tentang pilihan jurusan kuliah Pak. Saya belum tahu jurusan apa yang sebaiknya saya ambil. Dan saya khawatir memilih jurusan yang salah. Oke, baik nak Fadil, terima kasih telah bercerita sedikit. Mungkin alangkah lebih baiknya sebelum kita melanjutkan ke tahap proses konseling individual ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, baiklah Fadil, sebelum kita memulai tahap inti atau tahap inti masalahnya, mari kita Bapak akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang asas-asas dalam konseling individual ini. Yang pertama ada namanya asas kerahasiaan, betul lah. Asas kerahasiaan yang dimana informasi yang diberikan konseling kepada guru BK-nya itu semua akan dijaga. Jadi daripada itu, Fadil jangan malu-malu untuk mengeluarkan semua informasi-informasi yang Fadil ketahui. Nah, kedua ada namanya asas kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan ini Fadil ini datang ke ruang BK tanpa paksaan. Bapak mau tanya, apakah Fadil datang ke ruang BK ini dipaksa? Tidak ya nak? Baik. Nah, itu sedikit asas-asas yang Bapak jelaskan Fadil. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbicara kepada guru BK Fadil. Nah, Bapak mengerti memilih jurusan memang bukan hal yang mudah. Apa yang membuatmu merasa bingung Fadil? Terima kasih Pak, saya merasa bingung tentang pilihan jurusan kuliah Pak. Saya belum tahu jurusan apa yang sebaiknya saya ambil. Dan saya khawatir memilih jurusan yang salah Pak. Nah, kalau begitu Fadil, mari kita perjelas satu persatu jurusan apa saja yang saat ini menarik perhatianmu Fadil. Saya merasa tertarik pada beberapa jurusan Pak, tapi takut nanti salah memilih dan tidak sesuai dengan kemampuan ataupun minat saya Pak. Coba sebutkan 3 jurusan Fadil yang inginkan itu. Saya tertarik pada jurusan teknik informatika Pak, yang kedua psikologi, dan yang terakhir itu ada desain grafis Pak. Oke, baik Fadil, bagus sekali ya Fadil, itu pilihan yang menarik. Apa yang membuatmu tertarik pada masing-masing jurusan itu? Teknik informatika karena saya suka teknologi, psikologi karena saya ingin membantu orang lain Pak, dan desain grafis karena saya suka menggambar Pak. Jadi kamu punya minat yang beragam ya Fadil. Nah, menurutmu di antara ketiga jurusan ini mana yang paling kamu nikmati saat melakukannya Fadil? Mungkin menggambar Pak, tapi saya masih ragu Pak, apakah desain grafis memiliki prospek kerja yang baik Pak. Nah, kamu khawatir tentang prospek kerja. Kalau Bapak boleh tahu, apa definisi kesuksesan menurutmu Fadil?
Saya rasa sukses itu saat kita bisa bekerja sesuai dengan passion dan mendapat penghasilan yang cukup, Pak. Nah, bagus sekali Nak Fadil. Nah, menurutmu apakah bekerja sesuai passion akan membuat lebih bahagia? Sepertinya iya, Pak, tapi saya juga ingin memastikan pilihan saya punya masa depan yang baik, Pak. Nah, bagaimana kalau kita pikirkan sejenak, apa ada orang yang kamu kenal yang bekerja di bidang yang mereka sukai dan tetap sukses? Ya, Pak, ada, Pak. Kakak sepupu saya, Pak, dia bekerja di bidang seni dan terlihat begitu bahagia, Pak. Nah, kalau begitu, apakah menurut kebahagiaan dalam bekerja juga merupakan bagian penting dalam kesuksesan? Ya, Pak. Nah, baik Nak Fadil, kalau kamu membayangkan dirimu 10 tahun ke depan, di bidang mana kamu melihat dirimu paling bahagia? Mungkin, Pak, di bidang desain grafis, Pak, karena saya suka berkreasi, Pak. Nah, jadi apakah kamu merasa keputusan untuk memilih jurusan yang kamu minati bisa menjadi langkah yang baik? Iya, Pak, saya mulai merasa lebih yakin, Pak. Bagus ya Nak Fadil. Jadi langkah pertama yang bisa kamu ambil untuk lebih memahami jurusan desain grafis atau jurusan lainnya, Mungkin saya bisa mencari informasi lebih lanjut, Pak, atau bertanya-tanya kepada orang yang sudah menekuni bidang itu, Pak. Nah, Nak Fadil, ide yang bagus. Jangan lupa juga untuk berdiskusi dengan keluarga atau teman yang mendukung bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa lebih tenang, Pak, dan siap untuk mencari informasi lebih lanjut, Pak. Nah, baik Nak Fadil, bagus sekali ya Nak. Ingat Nak, tidak ada keputusan yang sempurna. Tapi setiap langkah adalah bagian dari proses belajar. Bapak yakin kamu bisa menentukan yang terbaik. Nah, silakan Nak Fadil ini kembali ke kelasnya ya. Karena kan kita tadi menentukan waktunya 40 menit ya Nak. Nah, apa Bapak sampaikan tadi, semoga Nak Fadil ini bisa terapkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, kesimpulan yang kita bisa dapat Nak Fadil, yang dimana memang apabila kita ingin berkuliah, kita bingung minat dan bakat dari mana. Tetapi kalau harus kuliah, jangan memikirkan apa yang tidak dipikirkan. Contohnya seperti tadi ya, Nak Fadil ini takut memilih jurusan seperti desain grafis karena menurut Nak Fadil ini prospek kerjanya tidak luas. Tapi tadi Bapak saya tanyakan bahwa definisi kesuksesan itu seperti apa. Nah, Nak Fadil tadi menjawab definisi kesuksesan itu seperti yang bekerja sesuai dengan passionnya, ya kan? Contohnya seperti Bapak menjadi guru BK. Nah, saya bahagia menjadi guru BK. Ini passion saya, jadi saya merasa sukses dalam mencapai cita-cita saya. Nah, jadi itu Nak Fadil jangan kebingungan lagi ya. Fadil harus tetap mendirikan pilihannya itu menjadi desain grafis ya. Oke, baik Nak Fadil, itu tadi sedikit arahan dari Bapak. Semoga Nak Fadil ini sukses ke depannya ya. Nah, tadi juga Bapak lupa menjelaskan sedikit. Adapun teknik Bapak yang gunakan yang dimaju teknik Socrates. Yang kenal ini? Nah, teknik Socrates ini yang dimana Nak Fadil yang sendiri mencari solusinya. Bapak di sini sebagai fasilitator untuk membuat Nak Fadil ini berpikir sendiri untuk mencari solusinya Nak Fadil. Nah, tadi Nak Fadil sudah mencari solusinya. Nah,
kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, waalaikumsalam. Hati-hati anak, di kelasnya, baik-baik anak. Kalau kuliah kita yang kita pakai